Islam Ismi kali ini membahas tentang menata harta dalam Islam. Islam tidak hanya melulu berbicara soal ibadah. Urusan duniawi termasuk finansial atau keuangan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Aspek finansial mendapat perhatian besar dalam Islam karena dapat menentukan kebahagiaan seorang muslim di dunia dan juga di akhirat. Bila seseorang muslim mengelola keuangannya dengan baik, maka itu akan mempermudah kehidupannya di dunia. Dan bila seorang muslim mencari dan memanfaatkan hartanya secara halal, maka hal itu pun akan mempermudah dirinya masuk surga kelak. Insya Allah. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi umat Islam dalam menjalani segala aspek kehidupannya, termasuk dalam hal pengelolaan harta. Nabi adalah seorang pedagang yang kaya raya. Namun kekayaan itu tidak menjadikan beliau hidup berfoya-foya. Justru sebaliknya, beliau sangat bersahaja. Islam mengajarkan umatnya untuk mencari nafkah dan pantang meminta-minta. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, beliau sering membagi-bagikan harta, onta, dan tanah kepada sahabat-sahabatnya yang miskin. Nabi juga pernah memberi beberapa ekor kambing untuk dikembangbiakan kepada salah satu sahabat yang miskin bernama Salamah. Sikap teladan dari Nabi tersebut adalah sesuatu yang sangat mungkin kita tiru saat ini. Dengan modal yang diberikan oleh orang kaya, orang-orang miskin dapat diberdayakan dan menjadi mandiri dari hasil usaha mereka sendiri. Nafkah yang kita cari haruslah yang halal, agar kita memperoleh keberkahan. Harta yang halal bisa kita dapatkan melalui pekerjaan yang halal, yang tidak mengandung riba, tidak didapat dari mencuri, merampok, atau menganiaya orang lain. Sejarah Islam mencatat beberapa sahabat Nabi yang juga kaya raya dan dermawan. Mereka menggunakan kekayaannya untuk membangun masyarakat dan perjuangan Islam. Sebutlah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang besar yang kafilah dagangannya mencapai jumlah 700 ekor onta bermuatan penuh. Saat perang Tabuk, beliau tak ragu menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Sebagai umat Islam yang hidup di masa kini, sudah sepatutnya lah kita mencontoh sifat kedermawanan para sahabat yang sahih, seperti Abdurrahman bin Auf. Kita dianjurkan untuk membuka lapangan pekerjaan, menjalankan usaha dengan cara yang profesional dan amanah, dan menyisihkan sebagian hasil usaha kita untuk memakmurkan masjid dan membantu mensejahterakan masyarakat di sekitar kita. Berkat berpedoman pada ajaran Nabi untuk senantiasa mengelola harta secara profesional dan amanah, hari ini kita bisa menyaksikan berbagai budaya Islam yang dibangun atas dasar keberlimpahan harta umatnya. Di Indonesia sendiri kita bisa melihat berbagai masjid besar dan megah yang dibangun dan dikelola secara profesional. Sedangkan di Mekah, Saudi Arabia, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW,
kita bisa melihat kemegahan Masjidil Haram, masjid besar dan megah yang mengelilingi Ka'bah. Istilah keuangan syariah bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Prinsip keuangan Islam menjawab 3 larangan, yaitu menghindari riba, menghindari bunga, dan menghindari spekulasi. Sebagaimana kita tahu, sistem riba dan bunga berbunga sangat menyengsarakan mereka yang bangkrut dan tidak mampu membayar utangnya. Islam menjawab masalah ini dengan sistem keuangan syariah. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan terpenting dalam ekonomi, dan bank syariah telah semakin mendapat tempat di negara dengan penduduk mayoritas muslim ini. Ciri utama bank syariah antara lain adalah hanya melakukan investasi-investasi yang halal saja, memegang prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, berorientasi profit atau keuntungan. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah adalah hubungan kemitraan, dan penghimpunan serta penyaluran dana harus dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Sistem keuangan syariah lebih menekankan pada kerjasama dan pembagian keuntungan. Untung dan rugi ditanggung bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dizolimi. Barang siapa melepaskan diri seorang muslim untuk kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Misalnya saja kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha yang disebut mudharabah. Dalam sistem ini, jika diperoleh keuntungan, maka akan dilakukan pembagian keuntungan dengan proporsi sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Zakat merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun. Di bulan Ramadan ini kita kembali diingatkan akan kewajiban membayar zakat fitrah yang di Indonesia biasa dilakukan dengan menyerahkan 3,5 liter beras kepada amil zakat.
Namun sebenarnya bukan hanya zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Zakat yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh adalah zakat mal. Zakat mal bisa berupa zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Zakat ini boleh dibayarkan kapanpun, tidak harus menunggu bulan Ramadan seperti zakat fitrah. Mengeluarkan infak dan sedekah merupakan salah satu sarana untuk membersihkan harta dan menambah keberkahan dalam harta kita. Dengan banyak berinfak dan bersedekah, orang-orang yang menerima pemberian kita akan bersyukur dan mendoakan kita. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok, masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 18. Selain zakat, infak, dan sedekah, kita juga mengenal wakaf yang merupakan tindakan menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Objek yang diwakafkan biasanya berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, seperti tanah, hak milik atas rumah, atau mobil seperti ambulans. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan bagi kita dalam hal beramal dalam bentuk wakaf. Meskipun beliau kaya raya, ketika beliau meninggal hampir tidak ada harta warisan yang beliau tinggalkan, karena seluruh kekayaannya diwakafkan dan disedekahkan untuk perjuangan Islam. Dewasa ini, berbagai lembaga zakat dan wakaf memberikan kemudahan bagi umat Islam yang tidak memiliki harta benda seperti tanah dan rumah untuk ikut berwakaf. Caranya adalah dengan wakaf uang. Dana yang terkumpul dari masyarakat ini lantas dikelola oleh lembaga zakat dan wakaf dan dibelikan harta benda sesuai kebutuhan masyarakat. Dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf yang dikelola dengan baik mestinya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di tanah air. Mayoritas umat Islam di Indonesia saat ini memang masih jauh dari keadaan makmur seperti itu. Namun kita harus tetap optimis. Bila seluruh umat Islam bersama dengan lembaga zakat dan pemerintah mau mengelola zakat secara profesional dan amanah, maka kemakmuran yang merata insya Allah akan segera menjadi kenyataan.